Padahal menesani makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aroma kunraye, kalau dia tidak menggunakan hijab penutup kepala, dia perlihatkan rambutnya di hadapan laki-laki yang tidak halal untuknya, maka perempuan tersebut akan menarik 4 laki-laki masuk ke dalam neraka. Kenapa banyak istri lebih dia perhatikan HP-nya daripada suaminya? Jawabannya bukan istri tidak berakhlak, tapi istri krisis akhlak. Yang salah kalau buang takbir pakai gaya lain. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Bupati Pinrang atau yang mewakili beliau, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Anggota DPRD yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf saya tidak sempat sebutkan namanya satu persatu karena memang saya tampil di atas mimbar tidak bawa catatan untuk penghormatan. Kalau saya sebut juga takut saya salah, karena saya bukan asli orang Pinrang, sedangkan asli orang Pinrang juga menyebut Pak Camat salah. Para azatid, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agenda maulid saya dari tanggal 20 Oktober sampai hari ini 10 Desember ini adalah maulid terakhir. Tidak ada lagi maulid sesudah ini karena jadwal saya sudah habis. Ember dan telur itu biasanya banyak Pak di maulid pertama sekaligus maulid terakhir. Segitu banyaknya telur yang dibawa masyarakat sampai disebutkan satu persatu. Dari ini 5 rak, ini 10 rak ibu PKK, tambah lagi ini 2 rak, disebutkan semua. Biasanya itu bapak ibu yang menyumbang disebut amplopnya, ini telurnya. Dan saya melihat bapak ibu, kalau Kabupaten Pinrang yang adakan maulid itu tidak perlu dipertanyakan keramaiannya, karena setiap orang adakan maulid di masjid-masjid besar
Itu masjid kita selalu ramai, Pak. Iya, selalu ramai. Saya tidak tahu Bapak Ibu, begitu hebatnya kontaminasi maulid sampai setiap kita adakan peringatan maulid, aroma siji tak jamaah dimuliakan oleh Allah, namun dia nama sepajam pasti masuk, Pak. Karena itu maulid hebatnya, pengaruhnya. Biasa dek di tamas sepanjang subuh, dek di tamas sepanjang lohor, dek di tamas sepanjang asar, dek di tamas sepanjang maghribi, dek di tamas sepanjang isya. Engkai lo acara maulid. Ada begitu? Ada. Yang mana orangnya? Ya rekan jana maulid, Pak. Bapak Ibu, silahkan cek Al-Quran. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, berjumlah 6.666 ayat, 114 surah. Di antara 6.666 ayat dan 114 surah. Kalau Allah memanggil para nabi, dengarkan baik-baik keistimewaan maulid supaya Anda tidak mengatakan maulid itu bid'ah. Tolong kasih dekat-dekat itu kamera itu di depan muka saya supaya biar yang nonton muka saya nanti jelas, kasih tahu bahwa apa itu sebenarnya bid'ah. Bapak, Ibu, Bapak Ibu, fangulina fuanga ta'ala lauri nabi. Panggilan Allah kepada sebuah nabi dan rasul, caranya Allah memanggil berbeda-beda. Ada kalanya Allah memanggil namanya Musa, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Ibrahim. Semua sebutannya kalimat namanya ya Musa, ya Ibrahim. Semua disebutkan kata-katanya, didahului dengan kalimat iya, lalu kemudian dipanggil namanya. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilan Allah kepada Nabi Muhammad, Allah tidak pernah mengatakan di dalam Al-Quran ya Muhammad, tapi Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat ya ayyuhan nabi. Tidak ada sebutannya ya Muhammad, tapi ya ayyuhan nabi. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, supaya kita paham, kita adakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban dari maulid itu Bapak Ibu hanya sekedar membuktikan cinta kita kepada Nabi. Kalau seseorang mengatakan cinta kepada Nabi, gampang diakui, Pak. Orang kafir pun berhak mencintai Nabi. Siapapun manusia berhak mencintai Nabi. Tapi yang muncul kemudian persoalannya adalah, apakah Nabi Muhammad mencintai kita? Itu yang jadi persoalan. Mengaku pun umat Nabi, siapapun boleh mengaku umat Nabi, tapi Nabi Muhammad mengakui kita umatnya, itu pun muncul persoalan. Saya datang ke masjid ini, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak pernah merasa bahwa saya adalah guru dan orang pintar, karena saya juga baru belajar. Saya datang di tempat ini diundang sebagai penceramah, bukan menceramai bapak dan ibu, karena kita sama-sama belajar. Apa yang akan kita pelajari jamaah dimuliakan oleh Allah?
kita akan belajar bagaimana meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nareko engka makutana, ada orang yang bertanya, dari mana ki? Aja tamak kada, saya datang maulid pak. Tapi ketika kita ditanya dari mana ki, langsung jawab, saya habis belajar akhlak. Bukan pergi maulid, belajar akhlak. Coba lihat tema-tema ini, tema umum pak. Ini tema tidak pernah berubah dari setiap tahun ke tahun. Itu juga yang muncul. Dengan semangat maulid, mari kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedo-kedo makan jana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua segala bentuk yang dilakukan oleh Nabi itulah diberi namanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri seorang rasul yang diutus kepada kalian. Dua, apa itu? Uswatun hasanah, tacueri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga sabana nama kene punga ta'ala uswah cueri Nabi karena ada hasanah. Engka anu makanja dialena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kene punga ta'ala tacueri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memerintahkan untuk dicontohi pak, berarti ada kelebihan. Biasanya itu orang yang dianggap figur ada kelebihan. Orang diangkat menjadi kepala dinas pak, ada kelebihan. Dan salah satu kelebihannya, di saat Pak Bupati terbang jauh bisa menggantikan. Orang terpilih menjadi anggota DPRD itu juga ada kelebihan. Dan setiap orang punya kelebihan, dan kelebihan itu baik, jamaah dimuliakan oleh Allah. Tacuiri, ikuti kelebihan itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Sepanjang kebaikan tacuiri, maka Allah katakan ikuti Muhammad karena Muhammad ada hasanah. Ada kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ditanya kebaikan apa? Itulah akhlaknya Nabi, adalah kebaikan yang diajarkan. Karena Nabi tidak pernah mewariskan kekayaan kepada kita. Ayo Nabi tadi nasogi pak. Narek komelo kima bicara sogi jamaah dimulakan oleh Allah aja tak buka barasan jita. Karena dalam sejarah Nabi tidak pernah kaya. Dena sogi Nabi ta. Nabi tidak kaya jamaah dimulakan oleh Allah. Dan bukan Nabi tidak bisa kaya pak. Sekali saja Nabi Muhammad mengangkat tangannya berdoa minta kaya di hadapan Allah, maka Jabal Uhud akan jadi saksi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Satu kali Nabi Muhammad berdoa minta kaya, maka Jabal Uhud akan merubah dirinya menjadi bongkahan emas. Tapi ternyata terbukti Bapak Ibu, tidak ada doanya Nabi Muhammad pernah minta di hadapan Allah diberi kekayaan. Dia gak ada doa Nabi tamakro. Ya Allah berikan saya kekayaan, berikan saya ya Allah kesempatan, berikan saya pangkat, berikan saya jabatan, berikan saya kekuasaan. Dia gak ada doa Nabi tamakro. Tidak pernah ada doa yang ditemukan dalam riwayat doanya Nabi seperti itu. Tetapi yang paling banyak riwayat mengatakan jamaah dimuliakan oleh Allah, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin dan wafatkan saya dalam keadaan miskin. Belum ada yang mau contohi doanya Nabi.
Kira-kira ada mau contoh doanya Nabi? Ada? Ada? Enggak ada. Jika kita ingin berbicara masalah kekuasaan Bapak Ibu, aja tak sampai kau di barasan je, karena Nabi Muhammad bukan penguasa. Dia nama kedai pengataala Nabi Muhammad adalah penguasa, makanya diangkat deh. Maka dah bawan itu pengataala, wa ma Muhammadur Rasul. Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Hanya sekedar Nabi dan Rasul. Manusia yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi sekaligus Rasul. Manusia, bukan malaikat, manusia. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah tacueri, sungguh telah ada pada diri seorang Rasul yang diutus kepada kalian semua jadi contoh. Bukan malaikat yang disuruh contohi, tapi manusia jamaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena akhlak. Maka yang menjadi regenerasi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tidak ada lain adalah akhlak. Tadi panitia sebutkan kurang lebih 2.500 bakul dan ember male yang disiapkan semua jamaah yang datang, dan ternyata terbukti Pak, tidak ada satupun orang yang tidak dapat, semua dapat. Taita mana nih? Coba periksa masing-masing di depan tak yang kita bawa itu. Tidak ada yang tidak dapat, semua dapat. Kalaupun ada yang tidak dapat, melapor, itu masih banyak. Tidak ada yang tidak dapat. Bayangkan Bapak Ibu hebatnya pengurus masjid kita, Masjid Al-Ikhlas ya. Masjid apa ini? Al-Ikhlas. Darul Ikhlas. Hebatnya Pak, semua yang hadir di tempat ini dapat. Tidak ada yang tidak kebagian. Kenapa? Karena tertulis undangan maulid, pasti dapat. Tapi undangan sholat subuh, undangan sholat duhur, undangan sholat asar, undangan sholat maghrib, undangan sholat isya, tidak ada pengumuman, tidak datang. Bapak Ibu, Anda cinta Nabi Muhammad, selalu adakan maulid, duduknya di depan, dapat telur, tidak dapat telur, tidak ada pengaruhnya. Anda cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulid kita berjamaah, tapi sholat 5 waktu kenapa kita tidak mau berjamaah? Saya tanya Bapak, kenapa Bapak datang adakan maulid di Masjid Darul Ikhlas? Maka di engkau undangan apa Ustaz? Ada undangan saya dapat, tapi kenapa tidak ada sholat subuh Bapak? Saya lihat, maka ini ada undangan. Datang maulid karena ada undangan, tidak datang sholat subuh karena tidak ada undangan. Padahal undangannya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu undangan. Maksudnya undangan itu peringatan, hai kalian para penguasa di sana, baik yang berpangkat tinggi ataupun yang tidak berpangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingatkan kepada semua masyarakatmu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ingatkan mereka, jangan bosan mengingatkan mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beri panggilan buat mereka dengan 2 kalimat saja. Apa itu? Hayya 'alas shalah. Itu undangan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, siapa yang cepat-cepat melangkahkan kakinya menuju ke masjid, lalu kemudian dia membaca wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ftahli
dzunubi abwaba rahmatika, maka malaikat yang paling pertama menjemputmu di depan pintu masjid. Jadi semua yang datang subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sebelum masuk ke masjid, tanah bacai, dia baca jamaah dimuliakan oleh Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ftahli abwaba rahmatika, maka malaikat sedang menjemputmu dari tiap pintu-pintu masjid. Beruntunglah orang yang datang maulid hari ini karena dijemput di depan pintu, karena ingin menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau diulang di subuh hari, maka pahalanya dapat 2. Tapi kalau cuma datang maulid, tidak datang sholat subuh, setengah pahala dia dapat. Maka tolong diperhatikan baik-baik Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, karena ini maulid penutupan, suara saya juga sudah habis. Apa yang saya ingin sampaikan tidak panjang, cuma 2. Melo ni mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia mati, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, keluar air mata Rasulullah. Siapa yang dipikirkan? Kita semua yang hadir di tempat ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali, rapatkan telingamu ke bibir saya. Ketika Ali merapatkan telinganya ke bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Ali, usikum bis shalah au ma malakat aimanuhum, takajaki sepajammu, perbaiki salatmu, perbaiki salatmu, perbaiki salatmu. Itu pesan terakhir Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia. Perbaiki salatmu, perbaiki salatmu, perbaiki salatmu. Au ma malakat aimanuhum, dan peliharalah orang-orang yang lemah yang ada di sekitarmu. Kalau masjid kita sudah perbaiki, jamaahnya sudah cukup banyak, tugas Basnas mengumpulkan orang-orang miskin dan kaum duafa, membagi-bagikan jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka apa yang disampaikan Nabi, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, dengan 2 ucapan, usikum bis shalah au ma malakat aimanuhum, berarti naken namanan, tinggal diperbaiki salatnya. Bu, perbaiki salatnya. Bu, takkan jaki sepajatnya. Bapak, perbaiki salatnya. Suruh istrinya salat, Pak. Kalau ada istri yang disuruh sholat melawan istrinya, jangan diceraikan, tambahi. Pada rekodena sepajak beneta, Pak. Kalau istri tidak sholat, Anda yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Maka banyak laki-laki yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena istrinya. Pak, istri yang tidak mau berjilbab, Pak, disuruh berjilbab tidak mau. Tapi kalau pergi maulid berjilbab, pulang maulid buka jilbab, berarti bapak adalah persiapan api neraka. Karena kecintaannya hanya pergi maulid, selesai maulid dibuka jilbabnya. Padahal menesani makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aroma kunraye, kalau dia tidak menggunakan hijab penutup kepala, dia perlihatkan rambutnya di hadapan laki-laki yang tidak halal untuknya,
maka perempuan tersebut akan menarik 4 laki-laki masuk ke dalam neraka. Bu, maka nalalawi tetap patah ibu. Bu, kalau ibu pulang bermaulid, ibu buka jilbab dan diperlihatkan rambutnya yang tidak halal untuk laki-laki lain, jamaah dimuliakan oleh Allah, dipertontonkan kepalanya, diperlihatkan auratnya, maka Nabi katakan 4 laki-laki yang akan ibu tarik masuk ke dalam neraka. Dia karo dengarkan baik-baik pak, engkau kena kena ya. Jadi tak pada cengi pak. Igaro laki pertama, siapa laki-laki yang pertama? Maaf, siapa laki-laki yang pertama ditarik oleh ibu? Adalah ayah kandung ibu sendiri. Bapaknya ibu ditarik masuk ke dalam neraka. Laki-laki kedua, saudara laki-lakinya ibu kandung. Laki-laki ketiga, anak kandung ibu yang laki-laki. Dan laki-laki yang keempat yang ditarik masuk ke dalam neraka, itulah suami ibu sendiri. Maka tolong bapak peringati istrinya baik-baik, jangan tarik saya masuk ke neraka. Makanya tolong berjilbab, kalau tidak ku tambah besok. Tidak ada salahnya mengingatkan. Pak, bapak, suruh istri bapak sholat. Tidak boleh suami takut sama istri, mesti takut kepada betul, takut kepada. Tapi buktinya sekarang banyak suami takut sama istri. Betul? Nah, kita toji itu yang bilang tidak diperkenalkan seorang suami takut kepada istrinya, karena laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah pemimpin untuk istrinya, perlu diajarkan akhlak. Maka pahami maulid dengan mempelajari, teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya tanya ke ibu, kenapa banyak suami yang suka pukul istrinya? Bu, jangan baku tunjuk-tunjuk. Kenapa banyak suami yang pukul istrinya? Jawabannya cuma satu, bukan suami tidak berakhlak, tapi krisis akhlak. Bu, ibu, kenapa banyak suami dia lebih hargai istrinya orang daripada istrinya sendiri? Jangan ketawa, serius kayak ini bu. Jawabannya karena suami krisis akhlak. Bapak, kenapa banyak istri lebih dia perhatikan HP-nya daripada suaminya? Pak, kenapa banyak istri lebih dia perhatikan HP-nya daripada suaminya? Jawabannya bukan istri tidak berakhlak, tapi istri krisis akhlak. Kenapa banyak anak yang melawan kedua orang tuanya? Jawabannya karena anak krisis akhlak. Kalau suami tidak berakhlak, istri tidak berakhlak, anak tidak berakhlak, berarti apa yang salah dengan maulid? Tiap tahun kita ramaikan maulid, bicara cinta kepada Rasulullah, dia coeri, ikuti Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi justru kehidupan kita
pulang maulid sama sekali kita tidak kembali mencontohi itu. Mestinya Bapak Ibu, setelah kita bermaulid jamaah dimuliakan oleh Allah, masjid ini tidak lagi sunyi. Masjid ini sudah harus ramai. Kenapa? Karena kita sudah paham tentang peringatan maulid. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolong diperhatikan baik-baik. Abu Hanifah, nama lengkapnya Abu Nu'man, ditanya dengan ibunya, wahai anakku Imam Abu Hanifah, bagaimana hukumnya ini nak? Apa hukumnya itu nak? Imam Abu Hanifah tidak menjawab pertanyaan ibunya. Apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Dia mendatangi muridnya namanya Imam Abu Yusuf. Dia tanya muridnya, wahai muridku Imam Abu Yusuf, kalau sebentar ibuku bertanya, apa hukumnya ini dan bagaimana hukumnya itu, tolong jawab pertanyaan ibu saya. Imam Abu Yusuf mengatakan, wahai guruku Imam Abu Hanifah, seharusnya Anda yang lebih bisa menjawab pertanyaan itu, bukan saya, karena Anda lebih mengerti dan Anda lebih memahami. Imam Abu Hanifah mengatakan, saya tidak akan mau menjawab pertanyaan untuk orang tuaku sendiri, karena saya tidak mau jadi guru untuk orang tuaku sendiri. Itu adalah adab dan akhlak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, saya lebih menghargai orang yang beradab dan berakhlak daripada orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Mata anda pada sengan jamaah dimulakan oleh Allah, pemahaman yang hebat tapi tidak berakhlak. Makanya banyak-banyak orang yang membid'ahkan maulid, ilmunya tinggi tapi tidak berakhlak. Tolong diperhatikan baik-baik Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Apa yang diwariskan Nabi? Bapak Ibu, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di permukaan bumi ini tidak lain cuma satu, untuk menyempurnakan akhlakul karimah, memperbaiki akhlaknya manusia. Jadi tolong jangan membid'ahkan orang, Pak. Anda yang tidak suka maulid, jangan salahkan orang yang maulid. Nah ini tolong dikasih besar ini rekamannya ini, supaya kalau bisa diputar ulang di televisi Pindrang. Anda yang tidak suka maulid, tolong jangan teriak-teriak bid'ah di depan orang yang bermaulid. Jangan Anda berani membid'ahkan orang. Ada orang saya tanya, Pak, kenapa tidak pernah ke masjid di sana sholat? Dia bilang di sana masjidnya Ustadz terlalu banyak bid'ahnya. Apa di antaranya bid'ahnya? Itu kalau sholat Pak Ustadz, terkadang yang tidak pernah dipraktekkan Nabi dia lakukan. Contohnya, wih Pak Ustadz, dia buang takbir begini modelnya, Allahu Akbar. Sementara Bapak bagaimana? Ya makai Pak Ustadz, Allahu Akbar. Mari kita lihat. Silahkan buka hadisnya. Maka dia Nabi tak sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat saya salat, melihat aku salat. Nabi kita ada kalanya beliau membuang takbirnya, Allahu Akbar, jari-jarinya dibawa daun telinganya, lalu kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di bagian perutnya. Yang paling banyak mempraktekkan itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i.
Maka siapa yang membuat takbir Allahu Akbar, nah taruh di buah-buahana, dia simpan di perutnya, berarti pengikutnya mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i melakukan, apakah salah? Apakah bid'ah? Apakah dolalah? Apakah neraka? Kira-kira Imam Syafi'i masuk neraka? Masuk? Masuk? Tidak masuk neraka Imam Syafi'i. Kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah? Masih garis keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Imam Syafi'i mengajarkan salah kepada para penganutnya. Tapi saya tidak begitu Pak Ustadz. Bagaimana kita? Allah Akbar. Tidak salah juga. Nabi juga pernah buat takbir dengan seperti itu. Maka mari saling menghargai pendapat, bukan menyalahkan. Yang buat takbir Allahu Akbar cocok. Yang buat takbir Allahu Akbar cocok. Ada imam tidak begitu. Allahu Akbar. Tidak begini, tidak begini. Dia turunkan tangannya. Itu pun dianggap benar. Yang salah kalau buang takbir pakai gaya lain. Jelas itu salah Pak. Menambah-nambah gerakan di dalam sholat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dianggap sesat. Yang kedua, bacaan. Ada yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ada yang baca ini? Ada yang baca? Semua baca ini? Semua baca ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu minal muslimin. Apa itu salah? Tidak salah. Maka kita tidak salah. Bapak Ibu, maktami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, sementara maktami Nabi engkau toma sepaja narang kalinya Nabi Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sementara nalapui sadana inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Pura mas sepaja Nabi maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah sahabat narang kalinya Nabi maka di Nabi tadi yang sholat, siapa di antara kalian yang membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ajalur sahabat maka dia sahabat ini ya Rasulullah. Ini dia baca itu, iya. Maka dia Nabi waktu kau membaca tadi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, saya melihat langit itu pintunya terbuka. Jadi terbuka pintu langit gara-gara ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal
berarti bacaan itu tidak salah, karena Nabi yang melihat langit itu terbuka. Jadi kalau dibaca subuh terbuka, dibaca duhur terbuka, dibaca asar terbuka pintu langit, dibaca maghrib terbuka pintu langit, dibaca isya terbuka pintu langit, dibaca sholat sunnah terbuka pintu langit. Yang sholat, yang tidak sholat tertutup. Bapak Ibu, Bapak Ibu, maka deh saya Pak Ustadz, ya lai toh baca Pak Ustadz, agak toh sini dibaca, maka deh Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Salah atau tidak? Minum dulu. Tidak salah. Nasabah Nabi ada kalanya beliau membaca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Dan itu dibenarkan bagi yang membaca. Artinya apa? Supaya tidak terjadi perbedaan pendapat di antara kalian. Yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, mau terbuka langit, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, baca itu. Ingin dihapus dosamu oleh Allah, ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Di situ juga akan diampuni dosamu oleh Allah. Dianggap benar dua-duanya bacaan tersebut. Boleh dibaca, tidak menyalahkan. Sekarang ada masjid besar bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dek kusipahnya Pak Ustaz, karena yang membaca besar bismillahnya bid'ah. Sekarang kasih besar lagi mukaku di kamera, saya kasih tahu yang selalu bilang bid'ah. Sesena makadaka makutanaka mageta dia sebidah. Makada iya Pak Ustaz, saya berangkat umroh dan berhaji berapa kali Pak Ustaz. Setiap saya sholat di Masjidil Haram, tidak pernah saya mendengarkan imam Masjidil Haram membesarkan basmalahnya. Saya sholat di Masjid Nabawi, saya tidak pernah mendengarkan imam Masjid Nabawi membesarkan basmalahnya. Nah, kenapa kita sekarang di Pinrang umumnya masuk ke masjid rata-rata sholatnya besar bismillahnya, padahal di Mekah tidak pernah besar, di Madinah tidak pernah besar. Saya kasih tahu, kasih besar muka saya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Al-Doktor Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ibu kenal? Kenal Ibu? Kenalan di mana? Imam Masjid Al-Haram, Al-Imamul Masjidil Haram. Diundang sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, sholat Jumat. Ini Istiqlal. Diundang sholat di Masjid Istiqlal Jakarta. Beliau jadi imam. Stong, stong.
istaqimu i'tadilu wa tarasu. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Apa yang salah? Kenapa Syekh Abdurrahman As-Sudais membesarkan basmalahnya? Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Padahal dia imam di Masjidil Haram, tetapi cuki sadana bismillahnya. Sementara sholat di Masjid Istiqlal membesarkan basmalahnya. Apa sebabnya? Jamaah dimuliakan oleh Allah. Hebatnya saling menghargai. Indonesia penganut paling terbanyak. Mungkin siapa tahu jamaah dimuliakan oleh Allah, ada mazhab yang dicontohi dan dianggap itu benar dan tidak ada penyimpangan, maka dia pun melakukan itu. Hebatnya saling menghargai dan tidak menyalahkan. Ada sumber berita yang bisa diterima, silahkan buka YouTube, tulis di situ sholat Jumat Imam Masjidil Haram, Masjid Istiqlal Jakarta. Lihat dan simak baik-baik videonya. Dia besarkan basmalahnya. Kalau seandainya tidak bisa dibesarkan bismillah, jamaah dimuliakan oleh Allah, kenapa dia besarkan bismillahnya? Apakah membesarkan bismillah masuk neraka? Seandainya masuk neraka, jamaah dimuliakan oleh Allah, sudah masuk imamnya Masjidil Haram karena dia besarkan bismillahnya di Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi tolong jangan suka bilang bid'ah apa. Sekarang ini terlalu banyak anak muda baru nonton YouTube sedikit, sekali YouTube dia tonton, cari mana tahu aja mau pigawi itu, aja mau pigawi, aja mau pigawi, bid'ah, 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 neraka, neraka, pelan-pelan, pelan-pelan. Bapak Ibu, Nabi Muhammad ruku. Ada kalanya Nabi ketika ruku beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ada kalanya beliau membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada kalanya beliau membaca Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu warruh. Kalau ketiga-tiganya ini dibaca oleh Nabi pada saat Nabi ruku, berarti tidak ada pelaku bid'ah, karena Nabi kita ikuti, dicoeri Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyalahkan. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Mari kita lihat. Sami'allahu liman hamidah. Yang mana benar, yang mana salah? Yang mana benar, yang mana salah? Ada kalanya Rasulullah bangkit dari ruku, keterbiasaan beliau kembali melipat tangannya. Sekarang yang tidak lipat tangan, apakah tidak sama? Apakah tidak mencontohi Nabi? Apakah sholatnya tidak diterima? Tetap diterima. Yang lakukan itu silakan, tapi jangan pernah menegur orang yang tidak mau melakukan itu. Agak sabana karena dia tidak pernah tahu. Yang mau begini silakan, yang begini juga silakan turun, asal jangan begini.
Sekarang bangkit dari Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Tidak salah. Saya tidak itu, saya bukan itu saya baca. Apa kita baca? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dua-duanya benar. Silahkan dicek hadisnya. Tidak usah menyalahkan. Yang sujud juga begitu. Dia dahulukan tangannya, dia dahulukan lututnya, saling menjaga. Karena tidak mungkin dia melakukan kalau masing-masing tidak punya pegangan dan dalil. Jangan menyalahkan bahwa orang itu bid'ah. Yang terakhir, tahiyat. Ini yang paling banyak. Perhatikan, Pak, Ibu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai seterusnya fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa itu salah? Benar. Ada yang pakai itu? Rata-rata pakai itu? Rata-rata itu? Ada yang pakai lain. Yang bagaimana Ustaz? At-tahiyatu, langsung keluar telunjuknya. At-tahiyatu lillahi salawatu wat thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tanya culi-culi ya Pak. Bukan memain ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbedaannya, yang pertama tadi pakai sayyidina, yang kedua tidak pakai sayyidina. Padahal yang mau pakai sayyidina boleh, tidak pakai sayyidina tidak ada masalah. Tapi ada orang yang menyalahkan. Maka kalau kau pakai kalimat sayyidina berarti menurunkan derajatnya Nabi. Yang bilang begitu tolong luruskan pendapatnya. Bagaimana caranya kita bilang menurunkan derajat Nabi kalau pakai sayyidina Pak? Nah sayyidina itu adalah kalimat istimewa. Dia bilang tidak pernah diucapkan di Mekah. Bagaimana caranya kita bilang tidak pernah diucapkan di Mekah? Nah orang ramai-ramai bertakbiran di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Kalau itu tidak boleh diucapkan kalimat sayyidina, kenapa diucapkan di Mekah Al-Masjidil Haram? Tulisan-tulisan jemaah dimuliakan oleh Allah di sepanjang gunung, terowongan menuju ke Mina sampai ke Arafah, tertulis kalimat hanya ada dua, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti tidak terjadi perbedaan pendapat, hanya kita yang terlalu gampang membedakan orang. Jadi yang menggoyangkan telunjuknya, fil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cocok. Tapi narkomelo kitambai, fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cocok, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat di antara kita, saling menghargai. Goyang boleh, atas ke bawah boleh, silakan. Setiap menyebut nama Allah boleh. Yang tidak diperbolehkan bermain dalam gerakan at-tahiyyatu lillahi salawatu thayyibatu lillah salamu alayka ayyuhan nabiy. Kalau ada orang sholat begini modelnya Pak, jangan didekati. Kenapa? Jangan sampai sholat kita terganggu gara-gara lihat di sampingnya apa dibikin. Sudah, berhenti terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Tolong Bapak Ibu, sholatlah kita, beribadahlah kita. Jangan menyalahkan ibadahnya orang dan merasa diri paling sempurna, karena persoalan ibadah kita diterima oleh Allah. Yang sempurna dan maha sempurna adalah yang menyempurnakan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Saya kira ini Bapak Ibu, berhenti terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Indonesia ini akan aman kalau kita selalu bersatu. Makanya tadi saya kaget Bapak Ibu, tadi di awal acara yang baca Quran baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya cari-cari kenapa pembaca ayat itu membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu apa hubungannya dengan maulid? Ternyata dia sambung wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian dilanjutkan laqad kana lakum. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, ini menganggap kita harus menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Jangan saling mencelah antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan terputusnya tali silaturahmi kita, disebabkan karena egoisme kita terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Berhenti lakukan itu, karena yang memberikan pahala besar untuk ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita merasa keyakinan kita itu pernah dilakukan oleh Nabi, kerjakan saja sepanjang ada dalilnya dan itu dicontohkan, lakukan saja jamaah dimuliakan oleh Allah. Saya kira ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.